Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin, amin. PSSI menunjuk orang baru nih sebagai Ya, talent scouting. Wah, ya, nih ada dua pertanyaan nih bro. Yang satu, ya. kenapa emangnya yang lama nggak dipakai lagi? Yang kedua, kenapa orang yang ini yang ditunjuk gitu kan? Ini menarik ini, bro. Ya, memang kan selama ini ya, talent scouting itu untuk level-level usia, level usia entah under 15, under 17, under 20 itu kan lebih banyak dipegang oleh Indra Safri ya, karena memang Indra Safri itu punya banyak pengalaman untuk Hmm, menangani pemain-pemain di level usia. hmm, Tapi belakangan ketika PSSI kepengurusan baru kemudian menunjuk orang baru yang namanya Simon Tahamata, hmm, tentu terjadi perubahan dalam hal ini ya. hmm, Nah, kenapa kemudian yang ditunjuk oleh PSSI adalah Simon Tahamata? Sepertinya PSSI ini ingin meluas cakupan talent scoutingnya. Kalau hmm, selama ini kita lihat Indra Safri kan talent scouting hanya seputar di Indonesia ya, di hmm, hmm, seputaran Indonesia. Bahwa talent scouting yang diharapkan oleh PSSI ini bukan hanya ini ya terwilayah ke Indonesia saja. hmm, Karena yang diharapkan bahwa cakupannya ini juga mulai melihat pada diaspora-diaspora pemain kita yang mungkin saja ada di Eropa, di Amerika, atau di Asia Barat, atau di yang lain-lain tempat. hmm, Nah, nah dalam hal ini tentu Simon Tahamata rasanya lebih punya pengalaman dalam hal ini ya, dan lebih hmm, punya link dalam hal hmm, ini, punya jaringan untuk memantau pemain-pemain yang mungkin masuk ke dalam radarnya hmm. dengan tidak kemudian mengenyampingkan bakat-bakat yang ada di domestik. Hmm, Karena dalam hal ini tentu peran dari Simon Tahamata tidak sendirian. hmm, Simon Tahamata masih dibantu oleh Coach Nova Arianto dan hmm, Gerald Vandenberg yang memang mereka adalah pelatih-pelatih level usia di timnas hmm, kita gitu. hmm. Ini kelihatannya bahwa PSSI udah mulai fokus untuk naturalisasinya terus-terusan nih kalau kayak gini. Ya, saya juga kaget juga ya bahwa ternyata talent scouting yang diharapkan oleh PSSI bukan hanya meliputi talent-talent yang ada di domestik di Hmm, Indonesia, hmm, karena cakupannya ternyata diaspora-diaspora juga. hmm, Nah, ini makanya bukan hal yang mengherankan kalau Simon Tahamata sendiri dipanggil atau diserahkan tugas hal yang hmm, demikian berat, saya pikir. hmm, hmm, Nah, penunjukan dari Simon Tahamata tentu ada berbagai pertimbangan ya. Selain hmm, memang beliau ada punya darah Indonesia, punya darah Ambon dalam hal ini. hmm, Kemudian Simon Tahamata juga sebagai seorang pemain itu punya kelas tersendiri ya. hmm, Dia pernah menjadi bagian dari timnas Belanda 22 kali membela timnas Belanda. Kemudian ada di posisi winger, hmm, dan di Ajax Amsterdam dia juga begitu moncer. Dia sejak tahun 1976 dia sudah main di Ajax hmm, sampai dengan tahun 80. Di tahun 80 kemudian dia banyak bermain di liga-liga di Standard League, hmm, kemudian di Feyenoord, di Beerschot, hmm, di Ekeren di Belgia juga. Nah, hmm, ini juga menunjukkan bahwa uh, Simon Tahamata itu punya kualitas. hmm, Selain Simon Tahamata juga punya yang namanya Simon Tahamata Soccer Academy. Gitu, bro. hmm, ya. Nah, ini kan menariknya jadi gini ya, bahwa ada pembagian tugas nih antara eh, Scott talentnya yang untuk luar negerinya ke Tahamata, yang dalam negerinya ke Novarianto. Ini kelihatannya akan seperti itu ya, bro. Ya, jadi gini, tetap koordinasi dipegang oleh Simon Tahamata Mhm, untuk menentukan, katakanlah ya, mhm, sebagai titik penentu untuk talent-talent yang bisa diangkut ke timnas, katakanlah ya, yang masuk mhm, menjadi radar. mhm. Simon Tahamata bekerja lebih mungkin ya, lebih banyak mencari diaspora-diaspora yang ada di Ya, Eropa, ya. di Belanda, Belgia, di Mhm, Luxembourg, di Prancis dan segala macam. mhm, Sementara Gerard Vandenberg dengan Nova Arianto itu kemudian mencari talent scouting yang ada di domestik. mhm, Nanti
mereka akan semacam panel diskusi ya untuk menentukan siapa-siapa pemain-pemain yang layak untuk bisa diteruskan menjadi bibit-bibit di timnas nanti gitu bro. Ya, ya, kita lihatlah bagaimana Nova Arianto bisa berhasil menggait pemain-pemain muda ya, dan Betul, terbukti Indonesia bisa maju ke Piala Dunia di level usia di bawah 17. Ya, ini kan juga bagaimanapun eh, adalah peran talent scoutingnya yang berhasil ya, bro. Dan kalau betul. misalnya melihat yang di luar-luar negeri, ya mungkin akan yang di usia yang lebih dari 17 ya, atau mungkin di 17 juga akan pakai yang dari luar negeri, bro. Saya pikir gini, mungkin talent-talent scouting ini kan tidak melihat pada level-level usia ya. Hmm. Bisa jadi bahwa ini adalah bagian dari rencana Indonesia bermain di under 17 katakanlah ya. Hmm. Hmm. Karena skuad yang ada di under 17 rasanya untuk bisa maju nanti di putaran final Piala Dunia kualitasnya belum cukup begitu Hmm. loh. Makanya yang dibutuhkan adalah peningkatan kualitas. Hmm. Peningkatan kualitas itu salah satu cara yang bisa didapat itu adalah dengan mengundang diaspora-diaspora. Nah, Hmm. kalau diaspora seperti dapat tanda kutip iming-iming tampil di Piala Dunia, rasanya kan Nah, mereka akan lebih bersemangat gitu ya, loh. ya, ya, Karena memang untuk U17 sudah pasti Indonesia tampil di Piala Dunia. ya. Nah, sementara Kosnova sendiri hasil dari kualifikasi kemarin di Piala Asia Hmm. untuk menuju Piala Dunia, walaupun kita ada di peringkat kedua kalau nggak salah. Hmm. Nah, peringkat pertama malah. Hmm. Indonesia juga kan terlihat masih butuh yang namanya peningkatan kualitas. Hmm. Karena yang dihadapi nanti adalah tim-tim dari benua Eropa, Hmm. dari Afrika, kemudian dari Amerika, itu kan juga pasti kualitasnya nggak main-main. Makanya saya pikir penambahan talent-talent dari diaspora di level usia U17 pun saat ini memang dibutuhkan. Ya, ya. Ya, ini makin menunjukkan juga bahwa PSSI yang sekarang ini pengen main di kelas dunia nih ya, bukan Asia lagi kelihatannya. Tanggung bro, tanggung. Masalahnya ya kita kan ya bersyukur ya di semua level usia kita masuk Piala Asia. Bahkan di U17 sudah memastikan Piala Dunia Ya, melalui jalur kualifikasi. Ini kan hmm. sebuah pencapaian yang bukan sepele gitu loh. Ya, betul. Nah, kalau kemudian PSSI sepertinya milestone-nya adalah Piala Asia, kemudian benchmark-nya juga Piala Asia, mereka tidak lagi menoleh AFF, bro. Iya. Ngapain gitu loh. Jadi Hmm. kalau kita sudah punya target dan sudah terbiasa dalam sebuah ekosistem sepak bola Asia, Hmm. jangan turun gitu Iya, loh. benar. Turun kembali ke ekosistem ASEAN. bukannya bukannya ini ya, bukan jumawa, tapi kita Iya, harus punya target gitu, iya, bro. iya, iya. Oke, jadi eh, ini peran dari Tamata ini akan sangat penting ya untuk kemajuan sepak bola Indonesia khususnya di eh, tim nasional ya. Kita ingat ya Betul. bahwa Pak Erick Thohir itu sempat bilang bahwa untuk tim yang senior itu minimal 2 kali 11 orang ya yang harus tersedia ya 2 kali 11, dan kemudian di umur 23-nya 3 kali 11 gitu kan, kemudian Ya, 10-nya 4 kali 11, dan di umur 17 ada di 5 kali 11, dan ini kan jumlah ini belum terpenuhi ya. Untuk yang betul. senior mungkin masih ada sekarang 11 ya, tapi yang di umur 23 harus ditambah, di umur yang 20 apalagi yang 17 yang kemarin main di yang nanti akan main di Piala Dunia juga jumlahnya belum 5 kali 11 kan, masih terbatas gitu. Iya, Jadi ini memang yang harus betul. tambah. Ya, memang kan gini, kalau kita melihat pada potensi ya, potensi Indonesia untuk bisa mencukupi kuota yang dibutuhkan oleh PSSI, kuota Hmm. dalam pengertian mempersiapkan kualitas-kualitas yang mungkin setara ya, Hmm. setara di segala level usia, memang kan Hmm. sangat mungkin bisa dipenuhi, mengingat Hmm. bahwa populasi sepak bola atau populasi penduduk Indonesia kan sangat besar, gitu Hmm. loh. Nah, kenapa kemudian populasi yang cukup besar ini sepertinya belum dimaksimalkan gitu loh. Iya, iya. Nah,
eh, kayak ini belum termaksimalkan dengan baik ya karena Hmm. talent scoutingnya masih lemah gitu loh Hmm. bro. Hmm. Kalau talent scoutingnya juga sudah bagus, kemudian ada kompetisi-kompetisi yang bisa merangsang ya, Hmm. merangsang pertumbuhan ekosistem sepak bola yang bagus, yang sangat kompetitif di segala level. Saya pikir itu bukan hal yang mustahil ya bisa dipenuhi gitu loh. Cuma sayangnya begini, kalau kita merujuk pada belakangan tahun-tahun belakangan ya sebelum PSSI seperti sekarang. Dulu kan memang kita terkenal punya talent apa punya talent-talent yang bagus di level Hmm. usia ya. Hmm. Di usia under 15, Hmm. 17, 19 gitu. Itu kalau tampil tuh bagus biasanya. Hmm. Tapi hanya sebatas tampil di level usia. Hmm. Tapi begitu tampil di level senior ambiar gitu loh, Bro. Artinya ini kan tidak ada yang namanya sebuah lingkungan yang bisa memaksa pemain-pemain ini tetap mempertahankan kinerjanya, Hmm. mempertahankan kemampuannya atau bahkan menambah ya, Hmm. menambah kapasitas skillnya gitu loh. Hmm. Nah ini yang kemudian menjadi persoalan. Kenapa dulu di level-level usia U12 aja kita misalkan di Piala Danon gitu ya, Hmm. itu kan begitu ditakuti katakanlah ya, begitu Hmm. kelihatan kualitasnya. Tapi kenapa sampai sebatas itu? Hmm. Tidak pernah sampai ke batas senior. Ya, Senior mereka memble gitu. ya, Nah, ini ya. yang itu yang juga harus dipecahkan. Bukan hanya sebatas kita mencari talent scouting atau talent-talent yang bagus, tapi bagaimana talent-talent ini kemudian dipelihara, Ya. dipelihara untuk ditingkatkan kualitasnya. Jangan mandek gitu, Bro. Ya, mungkin ketika sudah, kan tadinya mungkin di 12 banyak, 15 mulai sedikit, terus akhirnya sampai ke senior tinggal segelintir orang, dan itu mungkin merasa jadi orang-orang yang paling wow, paling merasa paling hebat gitu ya. Padahal di luar negeri banyak yang lebih hebat lagi. Ya Makanya karena mungkin ketika disodorkan pemain-pemain dari luar negeri nih, orang Indonesia kok jadinya kayak melempem gini di timnas sekarang jadi ya cuma 3, 4 gitu kan. ya itulah karena gini eh, persoalan roda kompetisi juga yang harus profesional. Roda kompetisi yang profesional juga kan menuntut pemain juga profesional. Mhm. Nah, pemain-pemain kita dulu-dulu di liga domestik itu kan ya hanya sebatas memenuhi jadwal aja ya. Hmm. Kemudian mereka tidak pernah ada upaya untuk meningkatkan fisik, mentalitas, Hmm. kemudian stamina. Hmm. Nah ini kan berbeda pada saat di era-era belakangan ini ya setelah Hmm. Erick Thohir gitu loh. Ini Hmm. kan sudah ada yang namanya kesadaran dari para pemain untuk Hmm. bermain juga secara profesional, Hmm. untuk juga menjaga katakanlah kapasitas tubuhnya seperti Hmm. apa. Mereka Hmm. paling tahu lah apa yang dibutuhkan oleh tubuhnya untuk bisa meningkatkan prestasi. Hmm. Misalkan ke disiplin istirahat, Hmm. disiplin latihan dan segala macam, Dan gaya makan. hidup itu makan, gaya hidup itu juga kan harus ini ya dituntut untuk di dunia yang profesional sekarang gitu bro. Hmm. Dan kesadaran itu sudah mulai muncul sepertinya bro. Oke, tadi udah dibahas secara rinci bahwa kenapa Tamata yang harus dipilih gitu ya. Tapi Ya, pertanyaan saya yang pertama tadi belum terjawab salah satunya yaitu kenapa yang lama nggak kepake lagi? ya saya pikir gini ya yang lama ya mungkin tidak perlu saya sebut namanya yang lama ya itu kan hanya mungkin lingkungannya, skopnya hanya skop nasional ya. Hmm. Sementara yang dibutuhkan adalah seorang yang punya kapasitas, punya kualitas, punya Hmm. pengalaman gitu loh. Hmm. Simon Tahamata juga pengalaman sebagai pelatih di akademi Standard Liège di Belgia, Hmm. di Germania Beerschot, Hmm. kemudian di Al Ahly, bahkan di akademi Ajax dia kepake gitu loh. Hmm. Nah, ini kan memperlihatkan bahwa pengalaman yang dimiliki oleh Simon Tahamata itu sangat mumpuni gitu loh. Hmm. Dan diharapkan bahwa pengalaman inilah yang kemudian bisa membuat dia bisa melihat para pemain dengan kacamata yang lebih objektif. Nah, kalau misalkan yang dulu katakanlah hanya sebatas lingkungannya di Indonesia, Hmm. kemudian juga ada semacam ya
suara-suara sumbang mengenai pemilihan pemain, ada titipan dan segala macam. Ya. Itu kan yang coba dirubah mindset seperti Hmm. itu. Hmm. Dengan Simon Tahamata masuk, diharapkan pemilihan pemain lebih objektif. Kemudian yang didapat adalah talent-talent yang punya kualitas juga bagus. Setelah talent itu didapat, treatment yang diberikan oleh Simon Tahamata dan tim akan juga lebih baik lagi gitu, bro. Saya mikirnya gini ya, Hah? kalau kelasnya Tamata yang udah eh, di liga-liga Eropa gitu, pasti kan standar standar apa namanya standar minimalnya untuk sebuah kualitas itu kan udah kelihatan gitu ya. Wah, ini Ya, kalau di sana kayak begini mainnya baru bagus, kalau nggak gitu ya ini. Tapi bandingkan kalau yang lama, mungkin yang lama belum sampai ke level itu ya. Jadi melihatnya yang bisa gocek-gocek, wah udah bagus nih. Tapi gini, ini saya mau Ah, tanya aja ke sobatnya. Ini kalau menurut sobat sendiri, apa nih alasannya gitu kan? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, menurut bro gimana bro? ya, saya pikir bisa saja itu jadi pertanyaan ya, pertanyaan yang cukup bagus dan menggelitik ya. Hmm. Kenapa kok akhirnya Simon Tahamata yang ditetapkan sebagai head of talent scouting di timnas kita? Hmm. Kemudian kenapa kita tidak lagi mempercayakan talent scouting kepada Yang sebelumnya. pelatih-pelatih yang lama lah katakanlah gitu loh. Ada apa dengan pelatih yang lama gitu loh kan? Itu juga kan yang jadi pertanyaan sebetulnya. Nah itu sah-sah saja kalau pertanyaan itu kemudian dilontarkan oleh Bro Eri. Ya, ya. Ya, sekarang jawabannya dari sobat sendiri gimana? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you Bro.